Oke, mari kita gali lebih dalam materi Anda kali ini ya. Fokusnya menarik nih, strategi ke-10, hidup dan bekerja dengan tujuan. Saya lihat materi ini punya sudut pandang yang cukup kuat ya, tentang gimana menemukan dan menghayati tujuan itu bisa mengubah cara kita lihat kerjaan dan hidup kita sehari-hari. Nanti kita bakal lihat contoh-contoh nyata juga kan? Kayak Terry Fox yang nemuin misi besarnya setelah kena musibah pribadi. Terus ada juga cerita Aaron di Enterprise Rent-A-Car. Nah, jadi misi kita sekarang, kita coba bongkar bareng ya. Apa sih sebenarnya hidup dengan tujuan itu? Dan gimana Anda di rumah bisa mulai coba menerapkannya? Yuk kita bedah. Yang pertama banget nih, yang langsung kelihatan di materi Anda, itu soal bedanya tujuan hidup, purpose, itu sama target atau goals. Contoh Terry Fox tadi itu, wah jelas banget ya bedanya. Betul, betul sekali. Ini penting banget dipahami nih kalau pakai analogi dari materi ini ya. Tujuan hidup itu ibaratnya kayak kompas Anda. Penunjuk arah jangka panjang yang dasar banget. Kompas ya? Oke. Nah, tujuan Terry Fox kan membantu memberantas kanker. Itu kompasnya dia. Sementara target spesifiknya, yang lari melintasi Kanada ngumpulin $1 juta, itu lebih kayak petanya. Rute spesifik buat mencapai tujuan besarnya. Oke. Peta bisa ganti tapi arah kompas tetap ya? Tepat. Jangan sampai kita sibuk ngejar target, malah kehilangan arah kompasnya, gitu. Oke, jadi punya kompas ini penting, tapi nemuin kompas pribadi ini kadang kan nggak gampang ya. Gimana caranya menurut materi ini? Kayaknya butuh perenungan serius gitu ya? Iya, bener. Nemuin tujuan itu emang butuh waktu buat mikir mendalam. Mungkin perlu sengaja nyiapin waktu buat refleksi diri. Refleksi ya? Iya. Ya, nanya ke diri sendiri bakat unik saya apa sih? Apa yang benar-benar bikin saya, hidup gitu semangat? Terus, isu apa atau hal apa yang saya peduli banget di dunia ini? Pertanyaan penting tuh. Materi Anda nih bahkan nyebut ada latihan 10 pertanyaan dari David McNally, katanya bisa bantu prosesnya. Yang menarik tuh, kalau kerjaan kita udah sejalan sama tujuan, kerjaan itu bakal pakai kekuatan kita, bikin kita semangat, bukan malah ngabisin energi. Ya, jadi nyambung sama strategi fokus sebelumnya ya, soal kenali kekuatan diri. Betul, ada benang merahnya di situ. Dan kayaknya materi ini juga nekenin banget ya gimana tujuan itu jadi jembatan antara, katakanlah, gairah pribadi kita sama kontribusi nyata keluar. Cerita Ana ini, wah, luar biasa banget sih. Inspiratif sekali ya, coba bayangin, kehilangan 2 tangan umur 10 tahun, tapi malah nemuin tujuan hidupnya justru dalam menginspirasi orang lain. Lewat ketahanannya, lewat skillnya yang hebat itu melukis, nembak target, kaligrafi. Luar biasa. Ini pelajaran penting loh, tujuan itu bukan cuma soal apa yang Anda lakukan buat diri sendiri, tapi soal dampak positif yang Anda kasih ke orang lain. Seringkali justru lewat tantangan yang kita hadapi. Lalu, gimana caranya biar tujuan yang mungkin kedengaran besar ini jadi lebih konkret gitu? Lebih membumi di keseharian, apa cukup disimpan di kepala aja? Nah, ini ada saran praktisnya nih. Coba deh rumusin pernyataan tujuan pribadi. Nggak usah panjang-panjang, 1 kalimat aja cukup. Yang bermakna dan gampang diingat. Contohnya? Kayak contoh penulis buku ini, menggunakan bakat pemberian Tuhan untuk memberi dampak positif pada sebanyak mungkin orang. Simpel kan? Atau contoh lain, Dave Albano, yang targetnya ambisius banget, naik 7 puncak tertinggi dunia. Wah, itu keren. Nah, tujuan pribadinya yang besar itu, dia kaitkan langsung sama misi sosial, penggalangan dana amal. Ini nunjukin gimana tujuan pribadi bisa jadi lebih kuat, lebih besar dampaknya kalau nyambung sama kontribusi. Tapi ya tentu, butuh fokus luar biasa. Kayak cerita dia pas naik Kilimanjaro itu, kondisinya sulit banget. Mengaitkan tujuan pribadi sama kontribusi lebih luas ya. Itu perspektif yang kuat. Terus, gimana ini bisa diterapkan kalau di kerjaan sehari-hari Anda? Kan nggak semua orang naik gunung ya. Nah, cerita Aaron di Enterprise tadi kayaknya relevan nih. Bener, cerita Aaron ini bawa kita ke realitas kerjaan sehari-hari. Dia itu secara sadar nyari kerjaan yang nggak cuma ngasih gaji, tapi juga ngasih tantangan sama kesempatan buat berkembang. Oke, jadi lebih dari sekedar gaji ya? Iya, dan yang lebih penting lagi, dia nyari perusahaan yang nilai-nilainya tuh sejalan sama dia. Dalam kasus ini, enterprise yang fokus sama kepedulian ke karyawan dan pelanggan, jadi win-win gitu. Win-win.
Materi Anda ini bilang buat generasi kayak Aaron gitu, kerjaan yang punya makna, yang ngasih rasa harapan dan bangga, itu seringkali jadi lebih penting loh daripada sekedar uangnya aja. Wah, itu pergeseran menarik ya. Makna kerja jadi lebih luas. Jadi bukan cuma soal apa yang kita dapat dari kerjaan, tapi juga apa yang kita kasih dan gimana kita tumbuh lewat situ. Persis, jadi kalau kita rangkum nih ya, hidup dengan tujuan itu intinya ngerti Anda arah dan makna yang jelas. Arah dan makna ya. Iya, buat nyelarasin tindakan-tindakan kecil harian Anda sama gambaran besar yang pengen Anda capai atau kontribusikan, nyambungin apa yang Anda jago dan Anda suka dengan cara Anda ngasih nilai tambah ke dunia sekitar. Ini jadi pikir mikir sih. Buat Anda yang dengerin, coba dibayangin sejenak. Gimana ya kalau Anda punya kejelasan yang lebih kuat soal tujuan hidup Anda? Gimana itu bisa ngubah cara Anda deketin kerjaan, ambil keputusan, atau bahkan pas lagi ngadepin tantangan? Mungkin langkah kecil apa ya yang bisa Anda coba ambil minggu ini buat mulai ngerumusin atau hidup sedikit lebih pas sama tujuan Anda itu? Nah, sebagai pemikiran penutup nih, materi Anda ini nyentuh gagasan penting banget. Kekayaan sejati itu lebih dari sekedar finansial loh. Ada kekayaan dalam spirit, dalam karakter, dalam hubungan yang berarti, dan dalam kontribusi kita. Kekayaan yang lebih luas ya? Betul. Ini jadi muncul pertanyaan yang menurut saya layak direnungkan. Gimana kalau fokus pada tujuan hidup Anda, itu justru bisa mendefinisikan ulang apa arti hidup yang kaya buat Anda secara pribadi. Nah, itu sesuatu untuk Anda bawa pulang dan pikirkan lebih lanjut tuh.